membangun sebuah rumah Airbnb yang berukuran mungkin 100 meter persegi atau 1 are, dan itulah yang akan saya lakukan kali ini. Saya akan ceritain prosesnya dan apa saja yang harus saya lakukan untuk membuat setup Airbnb. Jadi buat teman-teman yang kepengen setup Airbnb pertama kali, stay tune. Selamat pagi Swastiastu, nama saya Bima Aditya, matur nuwun, matur suksma. Teman-teman masih stay tune di channel YouTube saya, dan kemarin habis motret cukup banyak ya, hampir berbulan-bulan, dan mungkin ini adalah video Airbnb yang kesekian kalinya. Saya tahu teman-teman juga ada yang masih cari informasi tentang Airbnb di sini. Jadi kali ini teman-teman akan lihat saya belajar merenovasi satu rumah yang awal-awal kan saya pakai. Cuma nanti kalau misalnya ternyata 6 bulan, 1 tahun, ternyata saya diberkati Gusti Allah untuk bisa beli yang lebih luas lagi ya. Ini saya di sini sewa. Saya terbuka sih, sewa jangka panjang juga boleh, mau beli juga boleh, asal nggak cocok. Besar sekali kemungkinannya rumah yang awalnya saya pakai ini akan saya sewakan untuk Airbnb di masa yang akan datang. Nah, nanti saya akan ajak teman-teman untuk tur kecil-kecilan di rumah saya dan sedang saya lakukan seperti apa rumahnya. Maka jadi pada prinsipnya rumah saya yang bukan yang jendela itu lagi direnov, kemudian hak warisnya menjadi hak milik Om, sehingga saya pindah, kemudian saya sewa satu rumah, cuman beda gang aja. Kemudian sewanya itu 15 juta rupiah per tahun. Kemudian saya nego 500.000 jadi 14,5 juta. Ada 3 kamar, luasannya mungkin sekitar 80-90an meter persegi, which is common ya untuk beberapa villa-villa di Bali. Nah, ini saya sedang renovasi, dan saya punya, ini ada lampu kuno ya, lampu kayak lampu delman, lampu andong. Ini warisan mama saya dari rumah yang lama. Ini sedang saya upayakan ya, jadi saya amplas, nanti saya cat warna hitam, kemudian saya tempel di sini. Nanti saya ceritain prosesnya. Oke, jadi ini adalah tampilan luarnya. Di sini ada, dulu katanya bekas buat cafe, warung, nggak jadi. Ini adalah teras saya. Itu adalah tempat tetangga. Nah, ini di bagian depan ada satu tempat yang tadi saya bilang mau jadi warung, nggak jadi itu ya. Sekitar 3x2,5 meter persegi. Kemudian ini tadi warna kusen aslinya coklat, kemudian saya rubah jadi hijau. Namanya Avian ya, catnya pakai Avian Min nomor 631. Ini baru 1 kali, jadi ini 1 kali cat, yang ini udah 2 kali. Nah, ini rencananya akan jadi ruang TV di sini. Kasih sofa, kasih TV. TV-nya mau saya bracket di dinding biar lebih modern. Kemudian ya habis dicat. Ini AC udah pasang nih, cuman kayak 1/4 PK, kecil banget, dari zaman saya usaha cafe tahun 2008. Nah, ini kita lagi ada masalah, bornya macet. Oke, kita lewat bawah-bawah scaffolding. Oke, Nah, itu tadi kamar pertama, di kamar kedua. Ini lampu ini saya beli di Kasongan, harganya waktu itu 285.000 kalau nggak salah ya. Jadi semua lampunya gantung nanti, model villa ya. Nah, itu lagi pasang plafon. Di atas belum finish ya. Oke. Nah, nanti di sini saya kasih meja buat belajar anak-anak, karena sebelah situ langsung ke jendela luar. Ini besi hollow, panjang 4 meter. Kemarin saya beli harga 20.000 per batang, katanya sih kemahalan, cuma nanti saya cari lagi. Nah, ini lagi di spet karena bekas paku. Area ini belum dicat ya, jadi masih mentah sekali. Ini rumah ini saya sewa dengan harga 14,5 juta. Nah, ini
ke tetangga, pemilik rumah, landlordnya lah. Nah, ini yang akan saya tutup di sini pakai semacam frame kayu ya, biar kita punya area privat. Kemudian dari atas ini saya spot lampu, jadi bentuknya kayak kurungan gitu, letter L gitu, sehingga kita punya privasi ketika kita masak di sini. Nah, ini adalah area dapur, masih mentah sekali. Ini harusnya saya ganti dengan kisi-kisi udara biar nanti kalau masak dari sini udaranya asapnya ke atas ya. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandinya masih slam banget, jadi kita harus renov ya. Karena saya orangnya suka mandi. Saya mandi sehari bisa 3-4 kali. Jadi ini nanti saya akan kasih kayu, kemudian taruh tanaman sirih gading, kemudian taruh lagi aksesoris ya. Di sini ada ambalan. Nah, klosetnya tadinya jongkok. Saya nggak suka kloset jongkok. Nanti udah saya pakai ini Kia. Kemarin harganya sekitar 780 ribuan ya. Nah, ini yang jadi pertimbangan saya adalah ini atasnya masih bagus, tapi bawahnya putih-putih begini. Nah, ini antara saya kasih stiker 3D atau misalnya saya tutup ya, saya cat gitu ya, kurang lebih seperti itu. Maka itulah PR saya hari ini. Nah, atapnya semua mostly kayak begini. Buat saya yang baru pertama kali ya, bukan pertama kali ya, pertama kali sih sebenarnya untuk ngerenov rumah dengan ide sendiri, karya sendiri. Jadi saya nggak pakai arsitek, saya nggak pakai konsultan segala macam. Saya coba dengan referensi yang selama ini saya dapat di Bali. Cukup penuh tantangan. Jadi tadi saya udah bilang bahwa biaya sewanya adalah Rp14.500. Itu untuk 1 tahun, 12 bulan. Dan sampai hari ini saya sudah kerja 4 hari ya, dengan 1 tukang awal-awal, terus kemudian sekarang 2 tukang, dan saat ini anggarannya sudah habis sekitar 5.900.000. Nina nyumbang saya meja makan, yang 5.900.000 adalah uang saya pribadi, jadi kita kerjasama. Kita belum punya sofa segala macam, nanti kita atur, tapi saya mau ngelakuin yang terbaik. Jadi cara membangunnya, prinsipnya walaupun saya tempati sendiri, ini harus nyaman, harus cafe look, harus villa look, dengan skala yang kecil, dengan skala yang sederhana. Jadi bersih, kayak misalnya tiang ini rangka atap sih sebenarnya ya. Cuman saya kepengen ini diselubungin dengan kayu, terus yang atas juga kasih kayu semuanya, ditutupin pakai kayu. Saya dapat kayu-kayu warisan bekas ya dari ibu ya. Nah, nanti saya potong-potong, kemudian saya bikin kayak semacam kolom praktis gitu ya. Intinya, kalau yang saya pelajari dari para bule-bule di Bali itu, dia rumahnya boleh sewa, tapi dia harus bisa memberikan satu kenyamanan yang terbaik untuk keluarganya. Dengan begitu, ketika rumah tersebut nanti misalnya mau dilanjutin disewa boleh, kita juga jadi nyaman tinggalnya. Itu investasi terbesar adalah untuk keluarga. Dan yang berikutnya, kalau misalnya suatu ketika kita atau teman-teman semua kepengen merenovasi rumah dan disewakan ke Airbnb, pastikan tempatnya bagus. Jadi standarnya kalau untuk Airbnb itu bukan standar untuk kita pribadi gitu ya. Ini standarnya harus ada standar untuk hotel, standar untuk villa, dan itu di atas ya, beyond kebutuhan manusia, karena kebutuhannya adalah untuk mencari uang. Jadi rumah ini kita akan bikin dengan penuh berkah sehingga bisa membuat nyaman saya dan keluarga. Juga kalau misalnya suatu ketika saya harus sewakan, karena misalnya saya lagi pindah ke tempat yang lain, kita bisa sewakan dengan kondisi yang sangat proper. Sementara begitu teman-teman semua, jadi saya akan balik jemput anak-anak, kemudian karena mereka pengen ikut-ikutan untuk ngecat rak sepatu, ngecat lampu kuno yang tadi saya amplas, dan habis itu kita pindahan sedikit demi sedikit ngerapiin rumah yang lama biar aman ya, masukin ke gudang dulu, terus ngajak makan siang. Jadi matur nuwun sekali buat teman-teman semua yang selalu support channel saya dengan cara menonton, subscribe, like, terserah teman-teman mau nonton fotografi atau Airbnb. Cuman apapun yang teman-teman lakukan, setiap view dari teman-teman itu membuat saya mendapatkan AdSense. Dan matur nuwun sekali supportnya. Mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan tinggalkan email atau komentar kalau misalnya teman-teman kepengen saya bantu setup Airbnb-nya, atau kita bisa ketemu di Cendela sama 10.
Perjalanan saya nge-host dari 2013, saya tulis di ebook Airbnb Be a Host yang teman-teman juga bisa beli bundling dengan Home Coffee Shop. Itu sebuah ebook yang saya share tentang bagaimana cara memulai cafe dengan skala yang sangat kecil, kemudian menengah dan besar. Matur nuwun, matur suksma. Kita ketemu lagi di video berikutnya tentang fotografi dan Airbnb. Sampai ketemu di vlog berikutnya.